Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa PGMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan mempresentasikan tentang Khulafaur Rasyidin. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yakni Lailatul Inayah, Rabihatun Nisa, dan Nabilatus Solihah. Yang pertama yakni Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nama lengkap beliau yakni Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ab bin Ghalib Al-Qurashi At-Taimi. Garis keturunan beliau bertemu dengan garis keturunan Rasulullah pada nasab Murrah bin Ka'ab. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar Asy-Syiddiq bernama Abdul Ka'bah. Dan setelah masuk Islam, Rasulullah SAW mengganti namanya dengan Abdullah. Ali Al-Tantawi menyebutkan bahwa panggilan Abu Bakar oleh bangsa Arab berasal dari kata Al-Bakru yang berarti unta yang masih muda, sedangkan bentuk plural dari kata ini adalah Bikaroh. Sedangkan Bakron berarti sosok pemimpin kabilah yang sangat terpandang kedudukannya dan juga sangat terhormat. Abu Bakar digelari beberapa gelar, diantaranya yaitu Al-Atiq dan Asy-Syiddiq. Rasulullah SAW menyifatinya dengan Atiq bin Annar yang berarti orang yang terbebas dari api neraka. Adapun yang mengatakan bahwa ia dipanggil dengan Atiq karena wajahnya yang cerah dan bersih. Sedangkan gelar Asy-Syiddiq diberikan karena ia membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Selain itu, Abu Bakar juga terkenal dengan sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya. Ayah Abu Bakar adalah Utsman bin Amir bin Amr dan memiliki nama kunyah atau nama julukan yakni Abu Quhafah. Beliau masuk Islam pada saat Fatu Makkah. Ibunda Abu Bakar bernama Salma binti Syakhr bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Sedangkan nama kunyahnya adalah Ummu Al-Khair. Abu Bakar menikahi 4 istri, yakni Qutailah binti Abdul Al-Uzza bin Sa'ad bin Jabir bin Malik, Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir, Asma binti Umais bin Ma'bad bin Al-Haris, dan Habibah binti Kharijah. Dari keempat istrinya, Abu Bakar memiliki 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, yakni Abdurrahman bin Abu Bakar Asy-Syiddiq, Abdullah bin Abu Bakar Asy-Syiddiq, Muhammad bin Abu Bakar Asy-Syiddiq, Asma binti Abu Bakar, dan Ummu Kulsum binti Abu Bakar. Selanjutnya yakni kepribadian Abu Bakar. Yang pertama, jujur. Sejak kecil, Abu Bakar sudah dikenal dengan sosok yang jujur dan dapat dipercaya. Yang kedua yakni rendah hati. Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Kekayaannya yang begitu banyak tidak membuatnya sombong, dan kedekatannya dengan Rasulullah SAW tidak pula menjadikannya merasa paling mulia. Ia tetap bergaul dengan setiap orang tanpa membedakan asal-usul atau harta bendanya. Yang selanjutnya yakni sederhana. Dia tidak suka mengumpulkan harta kekayaan melebihi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, ia sering memberikan bantuan demi membantu perjuangan dakwah Nabi SAW. Kebiasaan masyarakat jahiliyah tidak pernah ia ikuti. Waktunya juga digunakan untuk usaha berdagang. Yang selanjutnya yakni tegas. Yang kelima, dermawan. Abu Bakar rela menyerahkan seluruh kekayaannya untuk mendukung dakwah Islam. Hartanya banyak digunakan untuk menebus para budak, membiayai perang, dan membantu fakir miskin. Dan yang terakhir yakni bijaksana. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun. Masa sesingkat itu habis untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri, terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada pemerintah Madinah. Kekuasaan yang dijalankan pada masa khalifah Abu Bakar yakni bersifat sentral, sebagaimana pada masa Rasulullah, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya untuk bermusyawarah. Selanjutnya, kebijakan pada masa kepemimpinan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Yang pertama yakni memerangi 3 golongan yang mengacaukan Islam. 3 golongan tersebut yakni golongan orang-orang murtad, golongan yang tidak membayar zakat, dan golongan nabi palsu. Abu Bakar menyelesaikan persoalan golongan orang murtad dengan perang yang dinamakan Perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Jenderal yang banyak berjasa dalam Perang Riddah ini yakni Khalid ibn al-Walid.
Selanjutnya, golongan yang tidak mau membayar zakat. Kebanyakan dari mereka berasal dari kabilah yang tinggal di Madinah seperti Bani Qutfah dan Bani Bakr. Mereka beranggapan bahwa membayar zakat hanya kepada Rasulullah. Apabila Rasulullah sudah meninggal, maka tidak ada lagi kewajiban untuk membayar zakat. Yang ketiga, golongan nabi palsu. Golongan nabi palsu ini yakni orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Orang yang mengaku menjadi nabi antara lain yakni Musailamah al-Kadzab dari Bani Hanifah, Tulaihah bin Huwailid dari Bani As'ad, Saja'ah Tamimiyah dari Bani Tamim, dan Aswad al-Ansi dari Yaman. Selanjutnya yakni pengumpulan mushaf Al-Quran. Pengumpulan mushaf Al-Quran ini dilakukan dengan cara mengumpulkan Al-Quran yang ditulis di tulang, pelepah atau kulit, kayu, lempengan batu. Kemudian disalin oleh Zaid bin Thabit di atas kulit hewan yang sudah disamak. Lembaran-lembaran yang berisi tulisan Al-Quran yang telah dikumpulkan disimpan di rumah Abu Bakar hingga meninggal. Kemudian disimpan oleh Umar bin Khattab hingga meninggal dunia, dan akhirnya disimpan di rumah Hafsah binti Umar. Dan yang terakhir yakni perluasan wilayah. Pada tahun ke-12 setelah hijrah, Abu Bakar mengirim pasukan ke Irak yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan dibantu oleh Al-Musanna bin Harithah dan Qoqoq bin Amr. Irak pada waktu itu jajahan kerajaan Persia. Sebelumnya, Khalid bin Walid telah mengirim surat kepada Hormuz, panglima perang Persia, agar masuk Islam. Tetapi Hormuz menolak dan lebih baik berperang melawan pasukan Islam daripada masuk Islam. Dalam peperangan ini, pasukan Islam mendapat kemenangan. Daerah-daerah yang berhasil dikuasai oleh pasukan Islam adalah Mazar, Walajah, Alis, Hirah, Amr, An-Tamar, dan Daumatul Jandal. Abu Bakar mengirim pasukan yang dipimpin oleh Utsman bin Zaid bin Harithah untuk menaklukkan Syria. Pasukan Islam berhasil menguasai negeri Qudha'ah, sedangkan untuk memperluas wilayah Islam ke Syria lainnya, Abu Bakar mengirim pasukan lainnya. Ke daerah Palestina dipimpin oleh Amr bin Ash, ke Roma oleh Ubaid bin Jarrah, ke Damaskus dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah, ke Yordania dipimpin Syurahbil bin Hasanah. Selanjutnya, keistimewaan yang dimiliki oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq. Yang pertama yakni Abu Bakar Asy-Syiddiq diabadikan dalam Al-Quran, tepatnya pada Quran Surat At-Taubah ayat 40 dan Quran Surat Al-Lail ayat 19-21. Yang kedua, Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah orang yang pertama masuk surga. Abu Bakar Asy-Syiddiq merupakan manusia pertama yang masuk surga dari umat Rasulullah SAW. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Dalam hadis tersebut, Rasulullah mengatakan, "Sesungguhnya engkau, Abu Bakar, adalah orang yang pertama kali masuk surga dari umatku." Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah orang yang senantiasa bersegera untuk kebaikan. Yang keempat, Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Hal ini tampak dalam sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh salah seorang sahabat kepadanya. Dalam sebuah riwayat diceritakan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling engkau cintai dari manusia?" Rasulullah berkata, "Aisyah." Mereka berkata, "Maksud kami dari kalangan laki-laki." Rasulullah menjawab, "Bapaknya, yakni Abu Bakar Asy-Syiddiq." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, Abu Bakar adalah mufti pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah masih hidup, setidaknya ada 14 orang sahabat yang dipercaya oleh Rasulullah bisa memberikan fatwa kepada umat. Akan tetapi dari 14 orang tersebut, hanya Abu Bakar yang dipercaya oleh Rasulullah untuk memberikan fatwa ketika bersamanya. Sedangkan yang lain hanya boleh memberikan fatwa ketika tidak bersama Rasulullah. Yang keenam, Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah orang kepercayaan Rasulullah. Dan yang terakhir, Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah sahabat yang sangat tawadu. Meskipun sebagai seorang sahabat yang berpunya dari segi harta, Abu Bakar Asy-Syiddiq tidak membiasakan dirinya hidup dalam kemewahan dan kesombongan. Akan tetapi sebaliknya, ia lebih suka hidup dalam penuh ketawaduan dan kesederhanaan. Abu Bakar wafat pada Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah.
Pada saat itu beliau usia 63 tahun. Biografi Umar bin Khattab. Nama lengkapnya Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qut bin Rozah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ayyi bin Fihr bin Malik. Umar lahir pada 574 Masehi. Ayahnya bernama Khattab bin Naufal dan ibunya bernama Khotamah binti Hisham. Umar berasal dari suku Ad, yaitu suku yang terpandang di kalangan orang-orang Quraisy sebelum Islam. Meski demikian, ayah Umar tidak termasuk kaum Dohef yang serba berkecukupan. Justru sebaliknya, keadaan finansialnya pas-pasan. Namun dia sang pemberani dan cerdas serta dihormati di kalangan orang sekelilingnya. Garis keturunan Umar bertemu dengan Rasulullah SAW pada Ka'ab bin Lu'ayyi, yaitu keturunan ke-9 dari Umar. Umar memiliki kecenderungan mengawini banyak perempuan dengan harapan akan mempunyai banyak keturunan sebagaimana pola pikir masyarakat Arab kala itu. Umar mengawini 9 perempuan dan dikaruniai 12 keturunan, 8 laki-laki dan 4 perempuan. Namun setelah masuk Islam, kelima istri Umar diceraikan. Karena aturan dalam Islam, batasan menikah hanya 4 istri. Salah satu istri Umar adalah Ummi Kulsum, putri Ali bin Abi Thalib. Nilai positif dari karakter kepemimpinan dan kepribadian Umar bin Khattab, yaitu yang pertama, pemberani. Umar adalah satu-satunya sahabat Nabi yang saat itu berani terang-terangan melakukan perjalanan hijrah ke kota Madinah. Dan Umarlah yang menantang orang-orang kafir Quraisy dengan perkataannya, siapa yang ingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, maka halangilah saya untuk hijrah. Dan sungguh tidak ada satupun orang kafir Quraisy yang berani menghalangi Umar melaksanakan hijrah. Yang kedua, tegas. Salah satu bentuk ketegasan Umar bin Khattab adalah ketika ia memberhentikan Khalid bin Walid sebagai panglima perang, bukan karena Khalid bin Walid membangkang atau berkhianat, melainkan keberadaannya sebagai panglima perang yang terus-menerus dielu-elukan pasukan muslim saat itu karena prestasinya yang tidak pernah kalah dalam 100 kali pertempuran lebih dalam rangka ekspansi syiar Islam. Ketiga, adil. Contoh tentang bagaimana Umar bin Khattab sebagai seorang pemimpin yang berlaku adil terjadi pada seorang Yahudi. Ketika itu Amr bin Ash yang menjabat menjadi gubernur Mesir hendak melakukan perluasan masjid dan terkendala oleh rumah orang Yahudi yang lokasinya berada di dekat Masjid Amr. Yang ketiga, adil. Contoh tentang bagaimana Umar bin Khattab sebagai seorang pemimpin yang berlaku adil terjadi pada seorang Yahudi. Ketika itu Amr bin Ash yang menjabat sebagai gubernur Mesir hendak melakukan perluasan masjid dan terkendala oleh rumah orang Yahudi yang lokasinya berada di dekat masjid. Contoh tersebut telah mencerminkan Umar yang sebagai pemimpin wajib berlaku adil terhadap rakyat yang berada dalam kekuasaannya tanpa dibeda-bedakan. Semua harus diperlakukan sama tanpa melihat suku, ras, dan agamanya. Yang keempat, tanggung jawab. Ada kisah menarik ketika Umar bin Khattab sang pemimpin yang mengagumkan ini melihat seorang ibu yang berpura-pura memasak nasi dengan batu karena sudah tidak ada bekal lagi untuk dimasak. Ibu tersebut melakukannya untuk mengelabui anaknya yang sedang kelaparan. Mengetahui hal itu, Umar bin Khattab langsung mengambilkan gandum, dipikulnya sendiri untuk diberikan ke ibu tersebut. Saat pengawal Umar bin Khattab menawarkan diri untuk memikul gandum yang dibawa Umar, lantas Umar menjawab, apakah kamu akan menjerumuskan aku ke dalam neraka karena telah menelantarkan rakyatku dan membiarkannya kelaparan? Suatu sikap yang hampir tidak kita temukan pada pemimpin-pemimpin kita saat ini. Yang kelima, sederhana. Sebagai pemimpin yang memiliki kuasa untuk mendapatkan fasilitas apapun, bagi Umar bin Khattab semua itu tidak ada artinya. Ia memilih hidup sederhana,
tinggal di sebuah bangunan sederhana dekat masjid. Bahkan dikisahkan pemimpin umat Islam yang sangat hebat ini lebih sering tidur di atas pelepah kurma daripada tidur di atas kasur yang empuk. Dan yang terakhir, loyalitas tinggi. Sungguh Umar bin Khattab adalah pemimpin yang memiliki mahabbah sangat tinggi kepada Allah, Rasulullah, dan agama Islam. Kecintaan dan kesetiaan Umar bin Khattab ia buktikan dengan menginfakkan segenap hartanya di jalan dakwah. Kebijakan kepemimpinan Umar bin Khattab yang memimpin selama 10 tahun. Yang pertama, kebijakan dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Selama kepemimpinannya, Umar menerapkan banyak kebijakan, termasuk juga yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Di bawah kepemimpinannya, Al-Quran diajarkan dan disebarkan ke seluruh pelosok negeri. Yang kedua, kebijakan pembangunan masjid. Pembangunan masjid juga menjadi perhatian Umar bin Khattab. Beliau memerintahkan para gubernur di Basrah, Kufah, Mesir, dan para wali di sepanjang wilayah Syam untuk membangun masjid besar di pusat kota dan juga satu masjid di setiap kampung dan suku. 3. Kebijakan kesehatan masyarakat. Selain memperhatikan agama masyarakatnya, Umar juga memperhatikan kesehatan masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, beliau banyak mendirikan klinik dan rumah sakit, serta pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. 4. Kebijakan pembagian wilayah administratif. Pada masa Umar juga pembagian wilayah administratif mulai diberlakukan. Umar membagi wilayah Islam menjadi beberapa provinsi dan distrik, yaitu Semenanjung Arabia, Semenanjung Irak, Persia, Mediterania Timur, dan juga Afrika Utara. 5. Kebijakan pemisahan antara eksekutif dan yudikatif. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, khalifah dan pejabat administratif memiliki rangkap jabatan sebagai hakim juga. Karena itulah Umar memutuskan untuk memisahkan antara eksekutif dan yudikatif. Bersama dengan hal tersebut, Umar melakukan pengangkatan gubernur, ahlul hali wal aqdi, pendirian pengadilan, dan juga mengangkat hakim. 6. Ahlul hali wal aqdi. Ahlul hali wal aqdi merupakan lembaga yang dibuat untuk menetapkan penyelesaian dan kesepakatan atas suatu hal. Anggota lembaga ini berasal dari para ulama dan cendekiawan. 7. Kebijakan permusyawaratan terbuka. Di masa kepemimpinannya, Umar juga memulai kebijakan permusyawaratan terbuka. Musyawarah ini dilakukan di masjid ibu kota dan dihadiri oleh anggota majelis atau oleh Umar sendiri. Dalam musyawarah ini, setiap masyarakat boleh menyampaikan keluhan dan menyelesaikan masalah bersama. Kedelapan, kebijakan pembangunan pusat perbendaharaan negara. Umar membangun pusat perbendaharaan negara atau Baitul Mal di Madinah dan kota-kota lainnya. Harta yang tersimpan di Baitul Mal kemudian digunakan untuk kepentingan umat. Untuk mengelola perputaran uang di Baitul Mal, Umar pun membuat sistem tadwinut diwan atas usul salah seorang warga. Dan yang terakhir, kebijakan pembangunan infrastruktur. Pada masa pemerintahannya, Umar juga membangun berbagai infrastruktur, mulai dari pembangunan kota, saluran air, dan bangunan penunjang pemerintahan seperti bangunan keagamaan, bangunan militer, dan bangunan sipil. Yang selanjutnya yaitu kepribadian Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, Umar adalah seseorang yang otoriter yang ulung, penguat tangguh, dan selalu diminta sebagai wakil sukunya bila menghadapi konflik dengan suku Arab yang lain. Beliau terkenal sebagai orang yang sangat pemberani dalam menentang Islam, mempunyai ketabahan dan kemauan keras, yaitu tidak mengenal bingung dan ragu. Ia masuk Islam setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh adiknya, yaitu Fatimah binti Khattab. Padahal ketika itu ia hendak membunuh adiknya karena mengikuti ajaran Nabi. Dengan masuknya Umar ke dalam Islam, maka terjawablah doa Nabi yang meminta agar Islam dikuatkan dengan salah satu dari dua Umar, yaitu Umar bin Khattab atau Amir bin Hisham.
dan sebagai suatu kemenangan yang nyata bagi Islam. Yang selanjutnya yaitu prestasi pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Pada tahun 638 Masehi, Umar bin Khattab yang saat itu menjadi khalifah melihat sebuah masalah, yaitu diceritakan bahwa Abu Musa al-Asy'ari menulis kepada Umar, "Surat-surat sampai kepada kami dari Amirul Mukminin, tetapi kami bingung bagaimana menjalankannya. Kami membaca sebuah dokumen tertanggal Sya'ban. Namun kami tidak tahu ini untuk tahun yang lalu atau tahun ini." Dikutip pada Syekh Abdurrahman Al-Jabari. Umar kemudian mengumpulkan para sahabat dan mereka yang bertugas di pusat pemerintahan. Diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa semenjak Nabi datang ke Madinah, tidak ada tahun digunakan dalam penanggalan. Demikian juga saat Abu Bakar menggantikan beliau sebagai khalifah, dan juga di 4 tahun pertama pemerintahan Umar bin Khattab. Umar dalam pertemuan tersebut berkata, "Perbendaharaan negara semakin banyak. Apa yang kita bagi dan sebarkan selama ini tidak memiliki catatan tanggal yang pasti. Bagaimana kita bisa mengatasi ini?" Nah, setelah melalui berbagai usulan tentang titik acuan, dimulai penanggulangan atau kalender Hijriah. Akhirnya diputuskan bahwa tahun terjadinya peristiwa Hijriah menjadi awal tahun pertama kalender Hijriah. Yang selanjutnya yaitu tentang perluasan wilayah. Ketika para pembangkang di dalam negeri telah dikikis habis oleh Khalifah Abu Bakar dan era penaklukan militer telah dimulai, maka Umar menganggap bahwa tugas utamanya adalah mensukseskan ekspedisi yang dirintis oleh pendahulunya. Belum lagi genap 1 tahun memerintah, Umar telah menoreh tinta emas dalam sejarah perluasan wilayah kekuasaan Islam, yaitu pada tahun 635 Masehi, seperti Damaskus, ibu kota Syriah, yang telah ia tundukkan. Yang terakhir yaitu administrasi negara. Khalifah Umar bin Khattab merupakan khalifah pertama yang memperkenalkan sistem keuangan untuk mengaji para pegawai pemerintahan. Beliau juga memberikan santunan dari Baitul Mal untuk seluruh rakyat. Kisaran besar santunan tak terkalahkan dengan masuk Islam. Umar bin Khattab membentuk lembaga keuangan negara yang disebut dengan Baitul Mal yang akan mengurusi keuangan negara. Ia juga membentuk Dewan Perang. Dewan ini untuk menguasai catatan administrasi para tentara Islam atau bidang ketentaraan. Administrasi pemerintahan bentuknya mengubah sistem administrasi yang sudah berkembang, terutama sistem yang dipakai oleh Persia. Administrasi pemerintahan ini diatur menjadi dalam 8 wilayah, yaitu Mekah, Madinah, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Nah, itulah beberapa prestasi yang telah ditorehkan Umar bin Khattab semasa kemungkinan sebagai khalifah Islam.